Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto berdiri di tengah-tengah Konoha sambil menatap langit. Dari mata jigannya, ia memanggil sebuah jiwa raksasa yang perlahan muncul dan menjulang tinggi di atas desa. Jiwa itu tampak seperti makhluk bercahaya yang hanya Boruto sendiri yang bisa kendalikan. Dengan suara dalam yang bergema, jiwa tersebut berkata, "Tuan Boruto, aku siap menjalankan perintahmu. Aku tidak akan melewatkan satupun. Jika ada sesuatu yang ingin kau tambah, katakan saja." Boruto menatapnya serius, kemudian menggeleng pelan. "Tidak ada tambahan. Lakukan semuanya sekarang juga sebelum Otsutsuki itu muncul. Aku tahu dia belum menyadari apa yang sedang kulakukan. Saat dia berada di sini, aku akan menariknya menjauh dari desa, dan kemungkinan besar aku akan mati di tempat itu." Jiwa raksasa itu sejenak diam, lalu menjawab dengan nada hormat, "Baik, Tuan Boruto. Aku akan melaksanakan perintahmu." Setelah itu, tubuh jiwa tersebut naik semakin tinggi dan menembus awan. Sesaat kemudian, cahaya terang turun dari langit dan jatuh seperti hujan lembut di seluruh Konoha. Sinar itu menyentuh setiap sudut desa, bahkan mengenai Madara dan para shinobi lainnya yang sedang berdiri jauh dari pusat desa. Lalu dari bawah tanah Konoha muncul pancaran cahaya hijau yang menyelimuti tubuh orang-orang yang sebelumnya sudah mati. Di dekat reruntuhan, Orochimaru melihat perubahan di tubuh Jiraiya dan Itachi. Lapisan Edo Tensei yang menutupi mereka perlahan mengelupas seperti tanah kering yang retak. Itachi menatap kedua tangannya dengan ekspresi tercengang. "Ini tidak mungkin terjadi. Jadi aku benar-benar akan hidup lagi di zaman ini? Rasanya aku tidak yakin pantas mendapatkan kesempatan seperti ini." Orochimaru tersenyum kecil dan mengatakan, "Kelihatannya kau memang akan hidup kembali sepenuhnya, Itachi." Kata-kata Boruto tadi sepertinya memang mengarah ke hal ini. Jujur saja, pemandangannya membuatku merinding. Anak itu sanggup melakukan hal sebesar ini. Tapi kalau kau berniat menghilang setelah hidup kembali karena merasa tidak pantas, aku yakin Boruto akan kecewa. Itachi menghela napas pelan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Orochimaru. Kalau aku hidup kembali, aku akan bertemu Sasuke. Aku tidak tahu bagaimana reaksi kami nanti." Jiraiya, yang merasakan jiwanya perlahan kembali, tertawa sambil menepuk dadanya. "Rasanya seperti mimpi saja. Aku sudah lama mati, tapi ternyata bisa hidup lagi seperti ini. Akhirnya aku bisa melihat Naruto dan Tsunade. Tapi ya, aku juga bingung harus ngomong apa. Perubahan ini terlalu besar." Tidak jauh dari sana, Madara memperhatikan fenomena itu sambil bergumam pada Obito, "Ini berbeda dengan Rinne Tensei. Makhluk tadi, yang terbang ke langit, itu apa? Sepertinya kekuatannya berasal dari Jigan Boruto." Obito menatap tubuh Kakashi yang terbaring di depannya. Di wajahnya muncul senyum kecil yang terpaksa ia tahan. Ia berkata, "Aku rasa Boruto sedang mempersiapkan sesuatu. Dia menghidupkan seluruh desa sebelum Otsutsuki itu tiba. Ketika Otsutsuki itu hadir di sini, Boruto kemungkinan besar akan membawanya ke tempat lain dan bertarung sampai akhir." Madara mengangguk pelan. Api biru yang menghalangi kita pun masih belum padam. Padahal dia sudah menghancurkan Shinju. Apa mungkin dia sadar kita semua sudah keluar dari dimensinya? Obito menjawab sambil menatap langit, "Itu yang kupikirkan dari tadi. Boruto bisa menyadari kita kapan saja kalau dia mau. Tapi mungkin dia sedang berkonsentrasi penuh untuk jutsu ini. Yang jelas, sekarang aku tahu satu hal. Setelah menghidupkan semua orang, Boruto tidak mati. Kalau jutsunya menggunakan nyawanya, dia seharusnya sudah jatuh." Madara menatap Boruto yang berdiri di atas patung Hokage. Cahaya terang menyelimuti setiap mayat di desa. Ia berkata, "Hei, Obito. Kau sadar tidak? Kita berdua bukan Edo Tensei seperti Itachi dan Jiraiya. Kita hidup sepenuhnya karena Boruto, walaupun dalam kasusmu Hagoromo yang mengembalikanmu. Menurutmu, apa yang akan kita lakukan dengan tubuh hidup ini? Aku ingin mendengar pendapat dari mantan kriminal seperti dirimu." Obito tertawa pelan. "Jangan samakan aku saja yang kriminal. Kita berdua sama saja.
Dan entah kenapa, aku tidak terlalu tertarik hidup lama di zaman ini. Aku merasa tidak pantas. Namun sebelum ia selesai bicara, tanah di dekatnya retak. Dari dalamnya muncul jasad Rin, utuh, namun tak bergerak. Obito langsung terdiam. Tubuhnya gemetar, matanya melebar seperti tidak percaya. Ia bahkan tidak mampu berkata satu kata pun. Boruto, yang berdiri di atas patung Hokage, berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Aku sudah tahu kalian berdua bisa keluar dari dimensiku. Tidak heran kalau kalian bisa bebas. Tapi selama aku bisa mengendalikan kekuatan ini, aku ingin kalian hidup tanpa merasa menyesal." Sejujurnya, aku sendiri tidak tahu kekuatan apa yang sedang kugunakan sekarang. Rasanya seperti pikiranku terhubung dengan jiwa orang mati dan yang masih hidup. Dan untukmu, Paman Obito, aku tahu alasanmu melakukan semua hal gila di masa lalu. Karena itu, aku ingin kau bisa merasakan kebahagiaan di kehidupan ini. Kurama mendengar ucapan Boruto dan bertanya dengan nada khawatir, "Boleh aku tanya satu hal? Setelah melakukan semua ini, apa kau baik-baik saja?" "Aku benar-benar khawatir padamu, Boruto." Boruto menjawab dengan tenang, "Tidak apa-apa, Kurama. Aku tidak akan mati sebelum ancaman itu hilang. Aku tahu apa yang sedang kulakukan. Soal para biju, aku sedang menyiapkan sesuatu. Tapi jangan tanya bagaimana caranya, karena aku sendiri tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya merasakan bahwa jiwa dan pikiranku sedang dipengaruhi oleh mata ini." Semua orang terkejut ketika melihat jasad Rin muncul di depan Obito. Bahkan Madara berbisik, "Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak tahu harus berkata apa." Orochimaru justru gemetar ketika melihatnya. Pemandangan itu membuatnya takut untuk pertama kalinya. Obito, yang berdiri tepat di depan jasad Rin, tidak mampu menahan air matanya. Ia menangis deras tanpa suara. Di samping Rin, jasad Kakashi juga muncul, seolah memberikan tanda bahwa keduanya akan segera hidup kembali. Madara melihat itu dan perlahan menjauh sambil berkata lirih, "Rasanya aku tidak pantas berada di dekatmu saat ini. Boruto, aku tidak menyangka dia akan melakukan hal sejauh ini demi dirimu." Saat Madara berjalan menjauh, tiba-tiba tanah di depannya retak dan sebuah jasad perlahan muncul ke permukaan. Madara langsung terpaku ketika melihat siapa yang muncul itu. Tubuh itu adalah Izuna Uchiha, adik yang selama ini ia rindukan. Madara tidak mampu bergerak maupun berbicara. Sementara itu, Boruto yang masih berdiri di atas patung Hokage kembali mengangkat suaranya ketika melihat kejadian tersebut. "Aku ingin menciptakan dunia yang benar-benar nyata," ucap Boruto pelan namun tegas. "Dunia di mana kalian bisa hidup dengan tenang, tanpa harus masuk ke dalam Mugen Tsukuyomi. Untukmu, Paman Madara, aku tahu rasa kehilanganmu selama ini. Kau hancur saat kehilangan adikmu. Karena itu, aku membawanya kembali agar kau tidak sendirian." Kurama yang mendengar pernyataan Boruto hanya bisa diam. Ia tampak sulit mempercayai apa yang sedang terjadi. Saat itu Boruto melanjutkan, "Sebentar lagi semuanya lengkap. Aku sudah terhubung dengan jiwa mereka, tapi aku butuh sedikit waktu. Aku juga harus bersiap, karena jutsu ini membutuhkan konsentrasi penuh. Aku bisa merasakan Otsutsuki itu juga sedang mempersiapkan diri. Aku harus menyelesaikan semuanya sebelum dia tiba." Kurama hanya memperhatikan Boruto tanpa berkata apa-apa, seolah memahami betapa besar pertaruhan yang sedang dilakukan anak itu. Tak jauh dari sana, Tobirama dan para shinobi lainnya juga menyaksikan kejadian aneh itu. Tobirama terkejut bukan main ketika melihat jasad Izuna muncul tepat di depan Madara. Melihat Madara terpaku tanpa reaksi, Tobirama berkata kepada Orochimaru yang berdiri di dekatnya, "Ini benar-benar seperti mimpi. Boruto bukan hanya memulihkan tubuhku dari Edo Tensei, dia bahkan membuatku hidup kembali, dan sekarang dia memunculkan Izuna. Ini benar-benar di luar bayanganku." Orochimaru terdiam mendengarnya. Ia sendiri juga tidak mampu memberi komentar apapun. Madara perlahan jatuh berlutut ketika melihat jasad adiknya tepat di depan matanya. Tidak jauh dari sana, Obito pun terlihat membeku sambil menatap jasad Rin dan Kakashi yang bersebelahan. Dengan suara bergetar, Obito berkata pelan, "Apa mungkin kita benar-benar bisa bersama lagi? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terasa terlalu besar untukku."
Air mata Obito mengalir deras saat ia memegang tubuh Rin dan Kakashi, yang sebentar lagi akan kembali hidup. Dari kejauhan Boruto tersenyum kecil melihat reaksi mereka. Ia tampak lega karena usahanya membahagiakan mereka tidak sia-sia. Dari atas patung Hokage, Boruto menatap jasad Naruto dan Sasuke yang telah ia siapkan. Ia menyentuh kedua tubuh itu, lalu menggunakan Hiraishin. Dalam sekejap, jasad Naruto muncul di depan Jiraiya, sementara jasad Sasuke muncul di depan Edo Tensei Itachi. Jiraiya tersentak kaget melihat Naruto ada di depannya. Begitu juga dengan Itachi yang terdiam melihat tubuh Sasuke. Orochimaru, yang menyaksikan semua itu, berkata pelan, "Aku tidak mengerti kenapa Boruto melakukan semua ini untuk kita. Padahal sebagian dari kita pernah dianggap penjahat. Bahkan Itachi, kau diberi kesempatan hidup kembali. Kurasa kau perlu mempertimbangkan apa yang akan kau lakukan selanjutnya." Belum selesai Orochimaru berbicara, tanah di belakang mereka tiba-tiba terbelah. Dari celah itu keluar jasad Fugaku Uchiha, Sarada, Shisui, dan Ibu Itachi. Orochimaru refleks mundur karena terkejut dan tidak bisa mengucapkan apapun. Itachi yang melihat keluarganya perlahan muncul hanya bisa diam. Wajahnya tidak mampu menyembunyikan keterkejutan dan kebingungannya. Saat itu, semua orang terpesona melihat keajaiban di depan mata mereka. Mereka menyaksikan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan, kesempatan hidup yang dikembalikan satu persatu. Tidak lama kemudian, api biru yang membakar Shinju akhirnya padam. Sosok Boruto terlihat jelas berdiri di atas patung Hokage. Namun tidak ada satupun yang memedulikannya, karena semua orang masih terpaku pada jasad orang-orang yang mereka cintai. Berbeda dengan yang lain, Tobirama mencoba mengambil alih situasi. Ia berkata, "Kita harus pergi ke tempat Boruto. Dia mungkin membutuhkan bantuan kita." Tapi hanya Orochimaru yang menanggapi ajakan itu. Sementara Madara masih terpaku memandangi jasad Izuna. Tobirama mendesah panjang lalu bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat Madara seperti ini, tapi wajar saja. Tidak ada orang yang tidak akan terkejut." Ia menoleh pada Orochimaru dan bertanya, "Bagaimana? Kau ikut denganku menemui Boruto?" Orochimaru mengangguk. "Tentu. Aku juga punya beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya, sebelum kesempatan itu hilang." Belum sempat mereka bergerak jauh, tanah yang rusak akibat perang mulai menyatu kembali. Pohon-pohon bermunculan dari bawah tanah, tumbuh menjadi hutan seperti sebelumnya. Bahkan bulan di langit mengeluarkan cahaya putih pekat yang menerangi seluruh Konoha. Beberapa jasad yang sebelumnya muncul mulai memancarkan sedikit cakra. Tubuh Edo Tensei Itachi, Jiraiya, dan Tobirama berubah sepenuhnya menjadi tubuh hidup. Mereka mulai merasakan darah asli mengalir di tubuh mereka. Pupil mata mereka juga berubah menjadi normal. Tobirama menatap lengannya sendiri. Ia merasakan darah itu bergerak. Ia bahkan menggigit lengannya untuk memastikan, dan darah merah langsung mengalir. Orochimaru berkata, "Sepertinya kau sudah kembali hidup sepenuhnya, Nidaime Hokage. Tubuhmu tidak lagi seperti Edo Tensei." Tobirama terlihat kesal dan menggeleng pelan. "Boruto, apa yang dia lakukan benar-benar berlebihan." Ia pun berjalan mendekati Madara yang masih terpaku. "Hei, Madara. Aku tahu perasaanmu, tapi kita tidak bisa diam di sini. Kita harus menyusul Boruto." Madara tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada jasad adiknya. Tobirama menghela napas panjang, lalu tanpa ragu menendang wajah Madara hingga pria itu jatuh tersungkur. "Hei, sadarlah. Selagi kita masih bisa mengejarnya, ini waktunya." Madara yang mendengar perkataan Tobirama akhirnya membuka suara. Dengan nada pelan, ia berkata, "Tobirama, terus terang aku semakin bingung. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Setelah semua yang kulakukan di masa lalu, apa kita pantas hidup lagi? Semua kesalahan itu masih menjadi beban di pikiranku. Dan sekarang, hal yang sejak dulu aku inginkan tiba-tiba ada di depan mata. Kau tahu alasan aku memilih Mugen Tsukuyomi dulu? Itu karena aku kehilangan adikku." Mendengar itu, Tobirama terdiam. Wajahnya yang biasanya tegas ikut melunak. Ia menatap sinar bulan yang semakin terang dan menyinari seluruh area.
Setelah beberapa detik, ia berkata, "Aku juga tidak tahu sinar ini apa. Tapi jelas Boruto sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Soal pantas atau tidaknya kita hidup kembali, itu tergantung bagaimana kau memandangnya. Tapi kalau kau memilih menghilang sekarang, Boruto pasti kecewa. Dan lagi, kalau orang-orang kembali hidup, ya, mereka akan terkejut melihat kita berdua berdiri di zaman ini." Madara mengangguk pelan. "Benar juga. Tapi aku tetap merasa, orang-orang tidak akan menerima kami begitu saja." Belum sempat Tobirama membalas, tiba-tiba kesadaran mereka tertarik ke suatu tempat. Dalam sekejap, mereka berada di sebuah ruang luas tanpa batas, tanpa dinding dan tanpa cahaya selain sinar lembut yang memenuhi seluruh ruangan. Di sana Boruto sudah berdiri menunggu mereka. Boruto menatap Madara dan berkata, "Soal yang kau khawatirkan tadi, semuanya sudah kupikirkan. Setelah semuanya selesai, aku akan mengubah ingatan seluruh dunia tentang kalian. Tidak akan ada yang menganggap kalian penjahat perang atau apapun. Mereka akan menghormati kalian seperti yang seharusnya." Tobirama langsung menatap Boruto dengan bingung. "Boruto, apa sebenarnya rencanamu? Dan, di mana ini? Sepertinya kau menarik kesadaran kami dari dunia asli." Boruto menjawab tenang, "Ini tempat di mana waktu tidak berjalan. Aku sengaja membawa kesadaran kalian. Aku tahu kalian ingin bicara dan aku juga merasa belum menjelaskan semuanya. Kau juga tadi ingin mengatakan sesuatu padaku, Paman Nidai. Jadi inilah waktunya. Dan jangan khawatir, kalian tidak perlu mengejar tubuhku. Aku tidak ingin kalian ikut dalam pertarungan terakhirku." Tobirama menarik napas panjang. "Tubuhku sekarang bukan lagi tubuh Edo Tensei, Boruto. Kau benar-benar membuatku hidup kembali di zaman ini. Lalu kau ingin menghapus semua ingatan buruk tentang kami dari dunia? Apa itu tidak berlebihan?" Boruto tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati Itachi yang sejak tadi dia memandangi keluarganya. Boruto menepuk pundak Itachi. "Kau tidak perlu takut lagi, Paman Itachi. Tidak ada lagi insiden Uchiha. Semua orang sudah kupulihkan ingatannya. Kau akan hidup tenang bersama orang-orang yang kau sayangi." Saat Boruto hendak melangkah pergi, Itachi menahan pergelangan tangannya dan berkata pelan, "Boruto, aku jujur tidak tahu lagi harus berkata apa. Semua ini terasa seperti mimpi panjang yang terlalu indah. Aku mulai khawatir, apa kau baik-baik saja setelah melakukan semua ini?" Boruto tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja, Paman. Aku tidak akan mati hanya karena mengembalikan segalanya seperti dulu. Setelah aku mengalahkan Otsutsuki itu, aku akan kembali dan memperkenalkan kalian kepada seluruh orang. Mungkin mereka akan terkejut, tapi itu saja. Tidak ada lagi rasa takut atau kebencian terhadap kalian." Itachi tidak menjawab. Ia langsung menarik Boruto ke dalam pelukan. Bahunya bergetar dan air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa detik kemudian, Madara juga mendekat dan ikut memeluk Boruto, diikuti oleh Jiraiya dan Obito. Tobirama hanya bisa memandang mereka tanpa berkata apa-apa. Ia baru kali ini melihat Madara menangis. Sementara itu Orochimaru mendekat dan berbisik pada Tobirama, "Aku sendiri tidak tahu harus bicara apa. Tapi Boruto benar-benar menyatukan kita. Aku bahkan lupa apa yang sebenarnya ingin kutanyakan padanya. Rasanya menyedihkan jika dia benar-benar mati setelah ini." Tobirama menjawab lirih, "Sepertinya yang bisa kita lakukan sekarang cuma menerima hasil dari perang ini, dan menikmati hidup yang diberi kembali. Ya, Orochimaru, mungkin kau cukup beruntung. Nama baikmu kembali." Boruto yang masih berada di tengah pelukan mereka berkata, "Kalian tidak perlu berlebihan seperti ini. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Pertarunganku sebentar lagi dimulai. Aku bisa merasakan dia sudah memakan banyak buah cakra untuk melawanku." Obito menatap Boruto dan bertanya, "Apa tidak masalah? Setelah semua yang kau lakukan, kalau dia tiba-tiba muncul?" Boruto menggeleng. "Tidak perlu cemas. Aku sudah menyiapkannya.
Saat dia muncul di Konoha, aku akan menyeretnya masuk ke dimensiku. Pertarungan kami akan berlangsung di sana. Konoha tidak akan tersentuh. Lagi pula, jutsuku sedang bekerja menghidupkan orang-orang yang kalian sayangi. Waktu kita tidak banyak. Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Aku ingin kalian tenang. Madara mengangkat wajahnya. Boruto, apa kau benar-benar yakin bisa selamat? Jujur saja, aku tidak keberatan bila harus mengorbankan hidupku untukmu. Aku tidak ingin kau mati setelah semua yang kau lakukan. Boruto tersenyum tegas. Tenang saja, Paman. Aku juga tidak berniat mati. Aku ingin melihat kalian hidup di zaman baru ini. Aku ingin tahu bagaimana kalian berbaur dengan dunia yang berbeda dari masa kalian. Ia mengambil langkah mundur. Baiklah. Sepertinya cukup. Aku akan mengembalikan kesadaran kalian. Setelah ini, tetaplah bersama orang-orang yang akan hidup kembali. Aku akan menunggu Otsutsuki itu muncul. Dalam sekejap, kesadaran mereka kembali ke dunia asli. Di dimensi lain, Otsutsuki itu berdiri sendirian. Dengan tatapan tajam, ia menyadari bahwa kekuatan Jogan Boruto telah bangkit sepenuhnya. Tanpa ragu, ia melenyapkan semua Otsutsuki lain yang bersamanya dan mengubah mereka menjadi buah cakra, lalu memakannya satu persatu. Kekuatan ini, resonansi ini, tidak salah lagi, gumamnya. Akhirnya Jogan itu muncul juga. Bocah itu sudah menunggu di bumi. Kalau aku lengah sedikit saja, aku bisa mati. Tapi dengan buah cakra sebanyak ini, kekuatanku jauh lebih besar. Boruto melihatnya dari jarak jauh lewat Jogan. Ia mengikat-ikat kepala Sasuke dengan kuat lalu masuk ke mode karma maksimal. Dalam hatinya ia berkata, baiklah. Kau belum bisa melihatku dari sini. Tapi aku sudah siap. Aku akan menyiapkan kejutan terakhir untukmu. Aku akan menghapus keberadaanmu selamanya. Adegan kemudian beralih ke dimensi lain, tempat Boruto memindahkan banyak orang. Di sana, mereka bekerja sama menghadapi ratusan ribu Sumeaka. Sarada terlihat mengalahkan beberapa Sumeaka dengan Mangekyo Sharingan-nya. Sambil menunjuk ke arah belakang, ia berkata, kita harus mundur ke sana. Jika kita hanya bertahan di tempat yang sama, mereka akan menekan kita terus. Suaranya terdengar teratur meski situasinya genting. Beberapa detik setelah itu, Sumeaka muncul dari bawah tanah persis di titik tempat shinobi desa Sunagakure berdiri. Saat ini hanya shinobi dari Konoha dan Suna yang sadar, sementara yang lain masih tidak sadarkan diri. Ketika salah satu Sumeaka mencoba menyerang Gaara yang sedang terbaring lemah, Mitsuki akhirnya tiba. Ia langsung mengikat makhluk itu dengan ular-ularnya, lalu memutus tubuh Sumeaka tersebut dengan gerakan cepat. Mitsuki berkata lirih, aku terlambat sedikit, tapi aku tidak akan membiarkan mereka mendekat lagi. Tidak hanya Mitsuki yang datang. Kakashi dan Obito juga muncul membantu. Kakashi menyerang dengan tendangan, tebasan kunai, serta petir ungu dari teknik Raikirinya. Sementara itu, Obito menghabisi belasan Sumeaka dengan menyerap mereka ke dalam dimensi Kamui miliknya. Begitu mereka masuk ke sana, urusannya selesai, ujar Obito singkat. Kakashi kemudian menggunakan elemen tanah untuk menciptakan tembok tinggi yang mengelilingi mereka dari serangan Sumeaka. Ia berkata, naiklah ke atas tembok ini. Jika ada Sumeaka yang muncul, serang mereka secepat mungkin. Lalu ia menoleh ke Mitsuki dan menambahkan, Mitsuki, kumpulkan shinobi yang bisa menggunakan elemen petir. Kita akan melepaskan serangan ke tanah secara bersamaan. Mitsuki tampak bingung mendengar rencana itu. Ia bertanya, kalau kita melepaskan petir ke tanah, bukankah orang-orang di sini bisa ikut terkena serangannya? Kakashi menjawab dengan nada menenangkan, tenang saja. Kita akan mengarahkan petir itu hanya kepada Sumeaka. Mereka berbeda dengan manusia, jadi arusnya tidak akan mengenai kita. Percayalah, kita bisa melakukannya. Mendengar itu, Mitsuki akhirnya mengangguk. Ia berkata pelan, baiklah. Aku percaya pada Kakashi Sensei, lalu berlari untuk mencari para pengguna elemen petir. Ketika Mitsuki melakukannya, Obito mengaktifkan jutsu elemen kayunya.
Akar dan batang kayu muncul dari tanah, menyerang Sumeaka dengan cepat, mirip dengan serangan akar pohon milik Jura. Obito berkata, "Aku akan menjaga sisi ini. Jangan biarkan mereka mendekat." Sementara itu di Konoha, Kawaki muncul melayang dekat Shibai di atas bulan. Ia melihat Ishiki dan Code berada di sekitar sana, namun perhatiannya tetap pada Shibai. Shibai menatap Kawaki lalu berkata dengan nada datar, "Apapun yang kau lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kau tidak bisa menyelamatkan dunia ini, Kawaki." Kawaki menjawab sambil menahan emosi, "Itu hanya pendapatmu. Aku tetap yakin bahwa usahaku tidak akan gagal." Shibai menggeleng pelan, lalu berkata lagi, "Bukan itu maksudku, bocah. Maksudku, kau ditakdirkan berada di pihak yang sama denganku. Kau adalah bagian dari penghancur tatanan dunia ini, sedangkan Boruto adalah penyelamatnya. Karena itu, usahamu untuk menghentikanku tidak akan berguna. Bukan kau yang ditakdirkan menyelamatkan dunia ini." Perkataan itu membuat Kawaki kesal. Ia tidak suka dibandingkan dengan Boruto. Walaupun saat ini ia bekerja sama melawan Jura dan ancaman lain, ia tetap berpegang pada prinsipnya untuk menghabisi Boruto suatu saat nanti. Masih ada kemungkinan bahwa tubuh Kawaki dipengaruhi oleh seseorang, entah Amado, Ishiki, atau Shinju, sehingga ia bisa memberontak melawan Boruto lagi. Kawaki lalu mengeluarkan cahaya merah dari karmanya dan menyerang Shibai, memaksanya terbang lebih tinggi untuk menghindar. Serangan itu meleset dan justru mengarah kepada Ishiki serta Code. Code berhasil menghindar, namun Ishiki menyerap serangan itu. Ia berkata sambil tersenyum tipis, "Kau berkembang pesat, Kawaki. Ini adalah salah satu kekuatanku yang paling kuat. Kau hampir menjadi diriku yang kedua. Jika kita bekerja sama, mungkin kita bisa melawannya." Kawaki membalas dengan tegas, "Aku tidak tertarik bekerja sama denganmu. Jangan mendekat lagi." Setelah itu, Shibai melayang tinggi lalu mengeluarkan kekuatan lain. Belasan naga muncul dari permukaan bulan dan langsung menyerang Kawaki. Kawaki mengecilkan beberapa naga, tetapi sebagian lainnya terus maju. Ia mengaktifkan lengan karma untuk menahannya. Saat Kawaki mulai kewalahan, Madara yang sebelumnya terlempar kembali ke Konoha muncul dan memotong naga-naga itu dengan pedang Susanoo-nya. Setelah itu ia menyerang dengan petir ungu dan melumpuhkan sisa naga. Namun Shibai mendadak menghilang. Ia turun cepat untuk mengambil buah cakra yang sebelumnya dijatuhkan Asura Otsutsuki. Kawaki langsung terbang mengejarnya sambil mengeluarkan puluhan kubus. Tubuhnya terlihat lelah, sehingga Madara menahan pundaknya agar ia tidak jatuh. Sementara itu, buah cakra itu jatuh tepat ke sebuah rumah tempat Himawari sedang berlatih bersama Kurama di dalam tubuhnya. Shibai versi jahat akhirnya menemukan buah cakra yang ia cari. Ketika ia mendekatinya, ia merasakan adanya cakra yang sangat kuat berasal dari dalam sebuah rumah. Rasa penasaran membuatnya mengaktifkan Byakugan untuk melihat ke dalam. Namun ia terkejut ketika matanya tidak mampu mendeteksi cakra di tubuh Himawari. Dengan ekspresi bingung, ia berkata, "Bagaimana mungkin? Mataku tidak bisa melihat cakranya sama sekali. Ini tidak masuk akal. Tidak seharusnya ada manusia yang bisa menyembunyikan cakra seperti ini. Tapi aku yakin dia adalah anak perempuan itu, anak Uzumaki Naruto." Shibai masih mencoba memahami apa yang terjadi pada Himawari. Sementara itu, teori mengatakan bahwa Byakugan Himawari mungkin menjadi penghalang sehingga Shibai tidak dapat membaca cakranya, seolah ada dinding yang melindungi tubuhnya. Ada kemungkinan mata Himawari dapat berkembang menjadi Tenseigan, seperti mata milik Toneri Otsutsuki. Hal ini wajar karena Byakugan pada dasarnya adalah warisan langsung dari Otsutsuki dan dapat berevolusi, seperti yang pernah terjadi pada Toneri. Kurama sebelumnya juga pernah menyebut bahwa Himawari adalah manusia yang sangat istimewa, dan kini Shibai pun mengatakan hal serupa. Mungkin keduanya melihat potensi yang sama. Mengingat judul, Boruto, Two Blue Vortex, ada kemungkinan salah satu pusaran itu merujuk pada Himawari. Setelah itu, Shibai perlahan masuk ke dalam rumah untuk memastikan siapa pemilik energi yang ia rasakan. Kurama yang sedang melatih Himawari langsung menyadari ada seseorang yang mendekat. Ia berkata dengan nada serius, "Himawari, berhenti dulu. Ada seseorang yang datang." Himawari pun menghentikan latihannya dan terlihat terkejut melihat sosok Shibai berdiri di depannya. Shibai tersenyum kecil,
lalu berbicara dengan suara yang terdengar tenang tetapi licik. Anak, aku bisa merasakan potensi besar di dalam dirimu. Sebenarnya aku menyayangkan fakta bahwa kau lahir sebagai manusia. Padahal aku menginginkan seseorang sepertimu menjadi bagian dari klan Otsutsuki. Tapi karena kau memiliki kemampuan yang berbeda, aku tertarik untuk membawamu pergi. Jika kau ikut denganku, kau akan menjadi pemimpin bagi dunia baru Otsutsuki. Tepat ketika Shibai hendak mendekat, Kawaki dan Madara muncul di pintu rumah. Kawaki langsung berdiri di depan Himawari dan berkata dengan nada tegas, "Tidak mungkin aku membiarkanmu membawa Himawari pergi." Setelah itu ia mengayunkan batang besi hitamnya ke arah Shibai. Shibai melompat mundur untuk menghindar, lalu menendang Kawaki hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Melihat situasi yang memburuk, Kurama di dalam tubuh Himawari segera menyinkronkan cakranya dengan cakra Itachi yang sebelumnya ia titipkan pada Himawari. Hal ini dilakukan agar Itachi dapat merasakan bahwa Himawari sedang dalam bahaya. Saat itu, Itachi sedang berjalan bersama Orochimaru. Ia tiba-tiba berhenti, wajahnya berubah serius. Orochimaru bertanya, "Ada apa? Apakah kau merasakan sesuatu?" Itachi menjawab, "Sepertinya Anda harus melanjutkan pencarian itu sendiri. Aku baru saja merasakan adanya ancaman terhadap Himawari, dan aku harus segera pergi ke sana." Sementara itu, Boruto dan Naruto tidak merasakan keberadaan Shibai sama sekali. Mereka sedang berdiskusi dengan Minato mengenai benda misterius yang sebelumnya dibawa oleh Jura. Minato menjelaskan bahwa benda itu telah dipindahkan oleh beberapa orang yang mengaku mendapat perintah dari tetua desa. Naruto terkejut dan bertanya, "Apa Shikamaru tahu tentang ini?" Minato menjawab dengan tenang, "Tenang saja, Naruto. Aku sudah menaruh segel Hiraisin pada benda itu, jadi aku tahu posisinya." Di saat itu, Boruto tiba-tiba jatuh berlutut. Naruto panik dan bertanya, "Boruto, ada apa? Apa yang kau lihat?" Boruto menahan mata jogannya sambil mengatur napas. Ia berkata, "Mata Jogan kembali menunjukkan ramalan baru. Tapi anehnya, waktunya sangat dekat dengan waktu kita sekarang." Momoshiki di dalam tubuhnya lalu bertanya, "Kalau Jogan sudah aktif lagi dan mengeluarkan ramalan baru, apakah itu berarti jalur waktu yang sebelumnya rusak sudah mulai pulih?" Boruto menjawab pelan, "Jangan terburu-buru. Aku tidak melihatnya seperti itu." Boruto tampak khawatir. Ia berkata, "Shibai sedang mendekati Himawari. Dia berniat membawa Hima pergi." Mendengar itu, Naruto memucat dan berkata pelan, "Himawari?" Namun sebelum mereka bergerak, ramalan Jogan menunjukkan gambar lain. Boruto berkata kepada ayahnya, "Jogan memperlihatkan dua hal. Pertama, aku melihat Himawari yang berubah, berdiri di garis depan melawan musuh. Tapi gambarnya tidak jelas. Kedua, aku melihat sosok Amado, tetapi aku tidak mengerti apa perannya." Momoshiki berkata dalam hati, "Semua ini tidak terjadi tanpa sebab. Setiap ramalan pasti membawa dampak." Naruto kemudian bertanya, "Apakah mungkin ramalan sebelumnya gagal karena time travel itu sudah rusak?" Namun Jura yang terikat oleh segel Minato tiba-tiba berkata, "Kalian lupa? Sasuke sebelumnya sudah mati." Boruto dan Naruto terdiam. Kemudian Boruto berkata, "Benar, ramalan pertama itu memang terjadi, tapi kita berhasil mengubah hasil akhirnya dan menyelamatkan Paman Sasuke. Itu berarti kita mungkin bisa mengubah ramalan berikutnya juga." Boruto lalu menjelaskan kedua ramalan itu kepada Momoshiki, Naruto, dan semua orang yang ada di sana, termasuk Jura yang masih terikat. Sementara itu Shibai versi baik dari masa lalu belum muncul. Ia masih berusaha memperbaiki jalur waktu yang rusak. Ia percaya gurunya masih berada di dalam Jogan Boruto dan tidak menyadari bahwa gurunya sudah tidak ada. Kesalahpahaman ini membuat perhitungannya meleset. Cerita pun berlanjut dengan semakin banyak misteri mengenai Himawari, Amado, dan pertarungan melawan Shibai yang semakin dekat. Setelah itu, adegan kembali ke Kawaki. Ia terlihat kesal sambil berusaha berdiri lagi setelah tubuhnya terlempar dan menghantam tembok. Sambil mengatur napas, ia berkata, "Tendangannya kuat sekali. Aku bahkan tidak sempat melihat gerakannya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak boleh membiarkan dia membawa Himawari pergi." Kawaki lalu menoleh ke sekeliling seakan mencari seseorang. "Boruto,
Di mana kau? Kenapa kau tidak merasakan keberadaan Dewa Otsutsuki ini? Ia mengumpat pelan sebelum terbang kembali menuju Shibai. Di sisi lain, Madara segera mengangkat Himawari dan melindunginya dengan membentuk serangan petir ke arah Shibai. Namun Shibai menyerap serangan itu dengan mudah, lalu menciptakan sebuah pelindung yang mengurung Madara dan Himawari. Dengan wajah tegang, Madara berkata, "Ini situasi yang buruk. Tapi aku tetap akan menjaga anak ini." Ia memusatkan cakra Juubi dan memunculkan bola-bola Gudodama yang mengelilingi tubuhnya. Salah satu Gudodama meluncur dan menyerang Shibai. Shibai menangkapnya, tetapi Madara langsung mengubah bentuk Gudodama itu hingga menyebar dan membungkus tubuh Shibai dengan cepat. Saat Shibai sibuk melepaskan diri, Madara mencoba memecahkan pelindung untuk kabur, tetapi gagal. Kawaki tiba dan berusaha menghancurkan pelindung itu dari luar. Ia memukulnya beberapa kali sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka." Namun usahanya tetap tidak berhasil. Dari dalam tubuh Himawari, Kurama berkata dengan nada serius, "Himawari, coba gunakan kekuatanmu. Kau harus membantu mereka." Himawari ragu-ragu dan berkata pelan, "Apa aku bisa?" "Aku tidak yakin ini berhasil." Tetapi ia tetap mengaktifkan Byakugan dan memasuki mode lock-on miliknya. Ia meninju pelindung Shibai sekuat yang ia bisa. Dalam sekejap, pelindung itu retak lalu pecah. Madara dan Himawari pun berhasil keluar dan langsung menjauh sebelum Shibai terbebas dari Gudodama. Begitu Shibai berhasil melepaskan diri, ia terkejut melihat pelindungnya hancur. Dengan suara pelan ia berkata, "Ayah Momoshiki saja tidak pernah bisa keluar dari perisai ini. Tapi anak manusia itu bisa menghancurkannya." Ia menyentuh sisa pelindungnya lalu berbisik, "Anak ini benar-benar titisan sesuatu yang besar. Aku ingin tahu seperti apa perubahan yang akan ia alami dan apa pengaruhnya untuk peradaban mereka." Shibai melayang naik, mencoba mengejar Madara dan Himawari. Namun tiba-tiba sebuah pedang Susanoo terbang menghampirinya. Ia menahan pedang itu sambil berkata terkejut, "Pedang ini Totsuka?" Itachi muncul dan menyerang dengan api Amaterasu, memaksa Shibai mundur. Tubuh Shibai sedikit terbakar sebelum ia menepisnya. Itachi kembali muncul di depannya dan mencoba menebas dengan pedang Totsuka, tetapi Shibai menangkis dengan cepat. "Kau selalu membuat masalah," kata Shibai dengan nada kesal. Saat Shibai bersiap menggunakan kekuatan besarnya untuk menyingkirkan tubuh Edo Tensei Itachi, Boruto muncul menggunakan Hiraishin, berpindah melalui pedang logam yang sedang Itachi genggam. Ia menarik Itachi, dan mereka berdua menghilang kembali ke tempat Naruto berada. Saat mereka tiba, Itachi melihat Himawari sudah berada di dekat Naruto dan langsung merasa lega. Sementara itu, Shibai yang kehilangan jejak mereka melayang turun dan muncul di halaman rumah Naruto. Dengan tatapan tajam, ia berkata singkat, "Aku akan mengambilnya nanti. Tidak peduli apapun yang kalian lakukan." Setelah itu ia terbang naik menuju bulan. Ia mulai menjatuhkan kubus-kubus yang menopang satelit itu agar bulan jatuh ke bumi. Ishiki mendekat, terlihat tidak setuju. Ia berkata, "Tuan Shibai, seorang Otsutsuki seharusnya tidak membuat kerusakan seperti ini." Di bawah sana, Boruto bertanya kepada Itachi, "Itachi-san, di mana Orochimaru sekarang?" Itachi menjawab, "Dia pergi sendiri ke kuil klan Uchiha. Aku rasa dia sudah berada di sana." Adegan pun berganti ke Orochimaru yang tiba di halaman klan Uchiha yang sudah rusak berat akibat serangan Shibai sebelumnya. Ia menghancurkan salah satu rumah dan menemukan pintu masuk menuju kuil Uchiha. Ia membuka sebuah gulungan yang dibawanya untuk mengetahui cara mengeluarkan Sasuke dari segel Totsuka. Ia mengaktifkan segel kutukan miliknya, mengalirkan kekuatan itu ke gulungan, namun tiba-tiba muncul sebuah catatan kecil. Catatan itu berbunyi, "Kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan Uchiha untuk eksperimenmu, Orochimaru." Orochimaru terkejut dan berkata, "Apa ini? Jangan-jangan dia menulisnya sebelum gulungan ini aku ambil?" Setelah membaca lebih jauh, ia sadar bahwa gulungan itu ternyata milik Danzo. Orochimaru mendecak pelan dan berkata, "Padahal aku yang membuat lengannya seperti itu. Tapi dia malah memasang segel untuk menghalangiku." Ia mencoba menembus segel tersebut, tetapi gagal. Karena itu, ia memutuskan cara lain. Ia akan memanggil kembali Danzo dengan Edo Tensei hanya untuk memaksa Danzo membuka segel itu.
Orochimaru kembali ke markas untuk mengambil sampel tubuh Danzo dan membawa serta satu sumeaka yang ia jadikan bahan penelitian. Setelah semua siap, ia kembali ke kuil Uchiha. Di sana ia melakukan ritual Edo Tensei dan memunculkan Danzo. Danzo membuka mata dan bertanya, "Orochimaru, apa yang terjadi? Kenapa kau memanggilku?" Orochimaru menjawab tenang, "Seharusnya aku yang bertanya begitu. Tapi aku membangkitkanmu karena aku butuh kau membuka segel pada gulungan ini." Danzo menghela napas dan berkata, "Aku sudah menduga bahwa kau akan melakukan sesuatu dengan kekuatan Itachi. Bukankah aku dulu pernah membiarkanmu mempelajarinya?" Orochimaru menjawab, "Iya, tapi itu tidak cukup. Aku ingin cara agar bisa mengeluarkan Sasuke tanpa bergantung pada segel kutukan." Namun Danzo tidak langsung setuju. Ia tetap bersikap keras kepala seperti saat masih hidup. Adegan kembali kepada Boruto yang menatap Himawari dengan ekspresi serius. Himawari terlihat bingung dan berkata, "Kak Boruto, kenapa kau melihatku seperti itu?" Boruto menjawab, "Aku hanya ingin memastikan, apakah ramalan itu benar tentang dirimu." Tiba-tiba kata Koji muncul. Lewat kata itu, Koji berkata, "Boruto, kau harus bertindak sekarang." Bulan hampir menyentuh bumi. Koji tidak berlebihan. Bulan semakin cepat karena kubus milik Kawaki dan Ishiki yang menahannya mulai hancur oleh Shibai. Boruto, Madara, dan Naruto langsung terbang ke atas untuk mencoba menahan bulan. Di bawah, Amado, Minato, Kawaki, dan Obito bersiap membantu. Amado akhirnya mencoba memindahkan pohon cakra dari desa Kumo untuk menghentikan jatuhnya bulan. Namun ketika ia sampai di desa Kumo, ia terkejut melihat pohon itu sudah ditebang. Di sisi lain, jura yang terikat oleh segel Minato memunculkan pohon Shinju kecil yang tiba-tiba menyerap tubuh Kawaki dan menariknya masuk ke dalam.